Saya mau ajak kamu untuk flashback ya, balik ke tahun 2016 di mana pada waktu itu saya masih mengawali karir saya sebagai seorang entrepreneur, di mana saya masih merintis usaha saya, baru belajar berbisnis, masih belum ngerti apa-apa, masih nol banget ceritanya. Suatu hari saya ikut seminar yang diadakan oleh salah satu mentor saya. Dan di seminar itu saya ketemu dengan satu orang pengusaha muda. Usianya pada waktu itu beliau masih 30-an dan pada saat itu beliau udah bisnisnya sangat besar sekali, omsetnya bahkan setahu saya waktu itu udah sampai ratusan miliar, bahkan kalau nggak salah sampai angka triliun juga. Nah, apa yang terjadi kemudian? Saya ajak beliau kenalan, saya ajak beliau selfie, saya ajak beliau untuk ngobrol-ngobrol santai. Nah, enaknya adalah karena kita ketemu dalam satu seminar, kita berada dalam satu komunitas, jadi lebih enak ngobrolnya, tidak ada barrier. Jadi udah kayak temen aja, ngobrolnya santai, ngobrolnya enak. Lalu kemudian saya ajak beliau untuk jalan-jalan karena kebetulan acaranya ada di Bali, saya juga orang Bali, dulu masih tinggal di Bali. Saya ajak beliau, oke, kalau misalnya Bapak mau beli oleh-oleh, yuk saya anter. Saya tahu semua tempat di Bali ini, saya anter. Nah, dan untungnya beliau mau, akhirnya kita jalan-jalan, saya anter beliau beli oleh-oleh. Tapi sebetulnya yang paling penting adalah perjalanan di mobil saya setirin beliau. Saya ngobrol banyak banget, saya dapat insight tips bisnis banyak banget. Lalu kemudian beliau tanya ke saya, Pak Gede, ini skillnya apa? Apa yang dikuasai? Saya bilang, saya bisa digital marketing, Pak. Ada yang bisa saya bantu nggak, Pak, untuk bisnis Bapak? Beliau bilang ke saya, oke, Pak Gede, tolong datang ke Jakarta, datang ke kantor saya, training tim marketing saya supaya paham digital marketing. Dulu saya masih tinggal di Bali, saya berangkat ke Jakarta pakai uang saya sendiri, hotel, semua transport. Dulu belum ada Gokar, belum ada Grab gitu ya. Jadi harus naik taksi. Semua saya bayar sendiri dan saya training timnya ada ratusan orang, itu saya tidak dibayar sepeser pun. Saya bantu dengan tulus ikhlas. Nah, apa yang terjadi? Long story short, beberapa bulan kemudian saya punya sebuah produk, saya punya sebuah ide bisnis yang kemudian saya pitching ke beliau. Saya presentasi, Pak, saya punya produk seperti ini, saya punya ide bisnis begini, Bapak mau nggak kita partneran, Pak? Nah, lalu kemudian karena saya udah pernah bantu beliau, akhirnya beliau pun mengatakan, oke Pak Gede, kita partneran, kita besarin bisnisnya sama-sama, semoga kita sukses sama-sama. The rest is history. Itulah bagaimana saya bisa ketemu dengan partner bisnis saya ketemu dengan mentor saya yang akhirnya menjadi sahabat saya juga. Jadi moral of the story-nya apa? Kalau kita ketemu orang sukses, ketemu orang hebat, jangan berpikir gimana caranya biar bisa dapat uangnya, gimana caranya supaya bisa dapat kerjaan, gimana caranya biar bisa dapat sumbangan. Jangan, tapi selalulah berpikir gimana kita bisa bantu mereka. Karena kalau kita udah bantu mereka, suatu saat kita pasti akan mendapatkan benefitnya, kita pasti akan mendapatkan manfaatnya. Kita bisa bekerja sama, kita akan diajak untuk menjadi mentor dan segala macamnya. Jadi, kalau ketemu orang kaya, pastikan mindset kita adalah I will help you.